antara hati, sukma dan raga tidak sinkron. Bisa nggak? Bisa. Tergantung bagaimana si pelaku request ke dukunnya gitu. Mau diapain ya orang gitu. Kalau aku ini termasuk yang masih sinkron antara hati, sukma dan ragaku gitu. Jadi misalkan sukmaku tuh kesakitan, aku masih bisa ngomong, masih bisa mengekspresikan bahwa aku kesakitan gitu. Jadi masih sinkron. Aku punya teman eh, orang Jakarta, karena dia di tempat kerja itu termasuk orang yang populer gitu kan. Maksudnya diperhatikan banyak orang. Ini temanku dua nih, cewek cowok nih. Jadi dia itu disetting oleh pelaku yang menarik sukma dia. Raganya itu kelihatan baik-baik aja gitu. Jadi kalau ada orang, lagi banyak orang nih, itu raganya itu senyum, ketawa, happy, kelihatan tenang gitu. Tapi kalau udah di rumah, di apartemen sendirian itu akan nangis, akan stres, merasa hampa gitu kan. Sesuai dengan apa yang sukmanya rasakan di sana gitu. Karena mereka disetting seperti itu. Kalau aku kan gak disetting seperti itu. Maksudnya ragaku itu masih sinkron karena aku orang biasa gitu. Siapa yang peduli sama aku gitu. Walaupun aku kesakitan, aku bilang aku kesakitan, gak ada yang peduli gitu. Sedangkan mereka kan orang yang banyak yang memperhatikan gitu, banyak yang masih peduli gitu. Jadi di settingnya seperti itu, supaya raganya kelihatan baik-baik aja dan gak bisa ngomong apa yang dirasakan gitu. Susah untuk ngomong apa yang dirasakan karena mereka banyak yang sayang gitu. Kalau mereka menunjukkan rasa sakit sedikit, pasti ada yang peduli, ada yang care gitu. Jadi ya gitu, beda 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 settingannya gitu, tergantung permintaan si pelaku. Nah, yang ngebuat antara hati, sukma dan raga tidak sinkron itu adalah sukmanya ditarik. Jadi sukma itu kan kesadaran kita, kekuatan kita gitu loh, pengendalian diri kita. Ditarik tuh beberapa, misalkan ada yang ditarik satu, ditarik dua, ditarik tiga, tergantung sampai mana nih dia kuatnya gitu kan, dikontrolnya gitu. Jadi ditarik tuh berdasarkan sesuai dengan eh, diri si korban masing-masing, seberapa kuatnya gitu. Maksudnya gini loh, korban ini kalau ditarik sukmanya dua, dia masih bisa melawan gitu, masih bisa mengontrol dirinya. Akhirnya ditarik tiga gitu, pas ditarik tiga akhirnya dia udah tunduk tuh sama maunya si dukun gitu, baru segitu ditariknya. Jadi tarik nih beberapa sukmanya, terus raganya ini dikasih makanan yang isinya santet gitu. Jadi makanan itu dikasih sesuatu yang disukai oleh jin yang akan dimasukkan ke dalam badan si korban gitu kan. Jadi makanan itu isinya ya pasti sesuatu yang kotor dan najis yang disukai oleh jin. Nah, itu dimakan oleh si korban, apalagi misalkan si pelaku ini sering ngasih makanan gitu kan ke korban gitu. Nah, udah masuk tuh lewat situ tuh. Sukmanya ditarik beberapa, raganya dimasukin jin yang mengontrol dia, yang bisa disuruh-suruh oleh dukun, ya udah selesai. Sedangkan hati ini kan milik pribadi, hati ini nggak bisa dikontrol, setauku ya, hati ini nggak bisa dikontrol siapapun, ini mutlak milik kita gitu. Jadi hati kita tuh bisa merasakannya ada yang nggak beres nih, tapi raga kita nih nggak bisa dikendaliin gitu sesuai apa yang hati kita mau. Kenapa? Karena ada sesuatu yang masuk di dalamnya, dan pengendalian diri kita tuh nggak ada karena sukma kita ada yang ditahan di alam sana gitu sama si dukun. Jadinya kayak nggak sinkron antara hati dan raga gitu. Yang hati ini maunya kayak gini, kok raga malah kayak gini gitu. Contoh, misalkan hatinya ini sebenarnya nggak pengen pegang-pegang cewek nih, dia orangnya nggak genit sebenarnya gitu, tapi karena si pelaku pengen ngerusak karakter dari si korban supaya kelihatan genit, jadi dia ketika lihat temennya nih cewek nih, dia peluk, dia pegang tangannya kayak nyender-nyender, itu raganya tidak bisa dia kendalikan karena sukmanya lepas dari badan, jadi dia dikendalikan oleh jin kan raganya. Jadi yang nyender-nyender itu sebenarnya jin suruhan si dukun itu.
Tapi hatinya ini nggak mau padahal. Jadi gimana tuh? Betapa tersiksanya hidup seperti itu. Jadi seperti apa? Seperti wayang jadinya yang dikendalikan oleh dalang gitu. Nah, gimana caranya untuk menyinkronkan itu kembali? Ya caranya sesimpel sukmanya yang ditarik itu dikembalikan lagi ke badan, lengkap. Otomatis dia punya pengendalian diri penuh. Terus jin-jin yang ada di dalam badan ini dikeluarkan gitu sama yang ahlinya gitu kan. Diobatin. Udah, yang ngontrol dari dalam dikeluarkan, sukmanya dikembalikan, ya udah sinkron lagi antara hati, sukma dan raga sudah sinkron karena dia punya pengendalian diri yang penuh gitu. Ini menurut pengalamanku ya, aku ceritakan ini.